Pengaruh diet terhadap kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2. Program studi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau yang biasanya disebut dengan DM merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan tingginya kadar glukosa darah dan disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Diabetes mellitus terbagi menjadi dua, yakni karena gangguan autoimun karena kelenjar pankreas tidak dapat mensekresi hormon insulin yang biasa disebut diabetes tipe 1. Sementara diabetes tipe 2 terjadi karena tubuh seseorang tidak menerima insulin dalam jumlah yang cukup sehingga fungsinya tidak optimal yang menjadikan tubuh kurang peka terhadap insulin atau terjadi resistensi insulin. Untuk etiologi diabetes mellitus sendiri yaitu gabungan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Etiologi lain dari diabetes yaitu sekresi atau kerja insulin, abnormalitas metabolik yang mengganggu sekresi insulin, abnormalitas mitokondria, dan sekelompok kondisi lain yang mengganggu toleransi glukosa. Diabetes mellitus dapat muncul akibat penyakit eksokrin pankreas ketika terjadi kerusakan pada mayoritas islet dari pankreas. Hormon yang bekerja sebagai antagonis insulin juga dapat menyebabkan diabetes mellitus atau DM. Klasifikasi. Secara umum, DM dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama DMT1, yang kedua DMT2, yang ketiga gestasional, dan yang keempat diabetes spesifik lain. Secara umum, DMT2 terjadi pada orang dewasa, tetapi sekarang ini jumlah anak-anak dan remaja yang menderita DMT2 meningkat. DMT2 menjadi masalah kesehatan global dan serius yang berevolusi karena perubahan budaya, ekonomi dan sosial, populasi lanjut usia, peningkatan urbanisasi, perubahan pola makan, atau peningkatan konsumsi makanan olahan dan gula, obesitas, dan aktivitas fisik berkurang, gaya hidup tidak sehat, malnutrisi pada janin, paparan hiperglikemia pada janin saat kehamilan. Manifestasi. Pada DM2, konsep manifestasi klinis mungkin berkembang secara bertahap, yang klien mungkin mencatat sedikit atau tanpa manifestasi klinis selama beberapa tahun. Manifestasi klinis DM adalah peningkatan frekuensi buang air kecil atau poliuria, peningkatan rasa haus dan minum, polidipsia, dan karena penyakit berkembang, penurunan berat badan meskipun lapar dan peningkatan makan. Komplikasi. Dampak yang ditimbulkan apabila kadar gula darah tidak terkontrol pada penderita diabetes mellitus menyebabkan terjadinya neuropati diabetikum, retinopati diabetikum, arteriosklerosis, meningkatkan risiko terjadinya gangguan kardiovaskuler, gangguan perkemihan, dan lain-lain. EBN. Tidak terkontrolnya gula darah disebabkan karena diet yang kurang baik dan kurangnya latihan aktivitas olahraga di rumah. Diet pasien DM tipe 2 berdasarkan jenis makanan yang dikonsumsi dalam upaya pengendalian kadar glukosa darah kategori BAK yaitu karbohidrat 100% dan protein 100%. Makanan untuk diet DM biasanya kurang bervariasi, sehingga banyak penderita DM yang merasa bosan. Sehingga variasi diperlukan agar penderita tidak merasa bosan. Untuk contoh makanan yang dianjurkan, sumber karbohidrat, nasi putih, nasi merah, roti, mie, kentang, singkong, ubi, sagu, dan lain sebagainya. Diutamakan yang berserat tinggi. Sumber protein dianjurkan yang tidak mengandung lemak tinggi, seperti daging merah, ikan, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan, tahu, tempe. Sumber lemak dianjurkan dalam jumlah terbatas. Makanan yang dianjurkan diolah dengan cara dipanggang, dikukus, ditumis, direbus, dan dibakar. Sayuran dianjurkan untuk mengonsumsi cukup banyak sayuran sebagai sumber serat. Buah-buahan, buah pir, ada buah apel mana lagi, pisang, dan pepaya. Untuk makanan yang tidak dianjurkan yaitu sumber karbohidrat sederhana seperti gula, madu, sirup, jelly, kue manis, susu kental manis, buah yang diawetkan dengan gula, minuman kemasan atau botol ringan, dan es krim. Sumber protein yang mengandung kolesterol tinggi seperti jeroan, otak,
bebek, telur puyuh, dan lain sebagainya. Sumber lemak jenuh dan lemak trans seperti daging berlemak, susu full cream, makanan siap saji, dan gorengan. Sumber mineral, sumber natrium antara lain garam dapur, MSG, soda, bahan pengawet. Hindari makanan tersebut yang berbahan antara lain ikan asin, telur asin, atau makanan yang mengandung alkali. Biru laut seperti kolam ikan paus, pandai menyelam dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.